Kalau misalnya saya hanya berada di luar, ini tentu tidak akan efektif, ya. Nah, saya harus berada di dalam. Nah, saya jangan hanya menjadi ya tim penyusun saja, tetapi tim pengambil keputusan, ya, ini juga harus ada. Maka saya maju sebagai salah satu caleg DPR di Dapil 5 Aceh Utara dan Kusmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Syamananan di channel YouTube BKB bersama kita. Dan segmen kali ini nih bincang-bincang santai. Mungkin teman-teman ataupun masyarakat Aceh nggak tahu dari film yang pada masa itu terkenal. Salah satu filmnya itu adalah Bang Breh. Dan kebetulan beberapa silam hari yang lalu kami udah pernah sempat mewawancari Bang Joni ini. Dan kebetulan kami juga akan mengupas tuntas salah seorang yang berpengaruh juga di belakang layar sebagai asisten sutradara. Oke, dan udah ada di samping saya Bang Daud. Gimana Bang kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, ada nih pertanyaan-pertanyaan orang-orang saat ini mungkin tergelitik dengan saya Bang. Proses pembuatan film Bang Breh sebagai seorang asisten sutradara itu ngapain aja? Ya, baik. Oke, jadi Bang Breh ya menjadi film yang cukup laris waktu itu ya. Mulai produksi tahun 2006. Saya pikir waktu itu cukup laris karena cukup diminati oleh masyarakat. Dan saat itu saya menjadi asisten sutradara atau biasa kita sebut astrada. Dan saya juga sebagai penulis skenario, ya. Penulis skenario bersama dengan Ayah Hadu, sutradara almarhum, ya, almarhum Ayah Hadu, sutradara. Nah, jadi tugas saya hari-hari itu membuat skenario bersama Ayah Hadu, ya, menulis skenario maksudnya. Tapi skenario ada terkadang kita buat bersama-sama. Nah, hebatnya Ayah Hadu itu bisa membuat sebuah adegan yang biasa itu menjadi luar biasa. Dan menjadi adegan yang lucu, yang menarik, ya. Nah, padahal itu ada sebagian adalah ide-ide dari masyarakat yang disampaikan apakah melalui Facebook, ya, ataupun ketemu langsung. Nah, dibuat oleh beliau, dimodifikasi oleh beliau, ya, itu menjadi menarik. Kapan adegan ini akan kita masukkan? Nah, seperti adegan-adegan Bang Joni, misalnya dengan Haji Uma, yang adegan yang dengar radio itu, Bang Joni bicara bahasa Arab, macam kan. Kemudian adegan Bang Joni dan Mandu menjumpai Haji Uma dengan baju jubahnya seakan-akan seperti orang Arab. Nah, itu hebatnya Ayah Hadu. Nah, saya menjadi astrada, ya, asisten sutradara beliau. Nah, jadi selain mempersiapkan skenario, kemudian juga saya harus mengecek besok siapa-siapa yang akan berperan. Jam berapa ke jam berapa dia akan berperan, ya. Kemudian perannya seperti ini, maka termasuk pakaian juga harus disesuaikan. Nah, harus terbayang di saya bahwa dia nanti akan berpakaian seperti itu. Nah, apalagi film Bang Breh kan dia film yang hari ini lebih kepada kampung, ya. Di perkampungan, ya. Nah, dia jauh dari kota. Nah, kalau Bang, kemudian termasuk properti besok apa kira-kira yang harus dipersiapkan. Nah, saya sampaikan ke tim properti, persiapkan ini. Nah, persiapkan bubuk, adapun persiapkan parang segala macam, ya, buah. Nah, beragam. Itu tugas saya hari-hari. Jadi saya dapat banyak dari Ayah Hadu karena saya langsung dengan beliau, gitu maksudnya. Oke, dalam pembuatan skenario yang dibilang tadi di rumah Ayah Hadu nih, Bang Daud, itu memang pure hasil daripada musyawarah bersama atau memang ada orang yang banyak memberikan?
Contohnya seperti Bang Joni atau Mikan kan, Iya. karena beliau kan langsung Betul. terjun langsung acting. Betul. Apakah itu ide langsung dari mereka, Bang Iya. Ade, Bang dan beberapa teman-teman yang lain, atau memang itu ya sama-sama gitu? Iya. Jadi sama-sama, tetapi ada yang lebih banyak ide seperti Bang Joni. Paling banyak ide itu dari Bang Joni, film Pamri, ya. Nah, kemudian nanti dibuat bagus oleh Ayahdu. Ayahdu juga punya banyak sekali ide, ya. Artinya Empang Bro ini kan tidak tidak mencontoh dari orang ataupun tidak mencontoh dari film-film Aceh lainnya, ya, tetapi murni ide-ide yang hari ini memang sering terjadi di masyarakat. Nah, itu kita kembangkan sehingga menarik bagi masyarakat. Alur-alur cerita itu dibuat oleh Ayahdu nantinya. Sementara ide-ide dalam film, ya, lebih banyak dari Bang Joni, dari Him Morning juga. Nah, kemudian dari teman-teman yang dari Hajuma. Nah, kalau berbicara keacehan itu banyak dari Hajuma, syair-syair itu langsung dari Hajuma. Oke. Dan bukan lucu, tapi bagaimana sekelompok di mana seorang sutradara dan seorang pelawak hingga juga Bang Daud itu bisa bersatu membuat suatu film yang judul Bang. Iya. Itu kan memang terinspirasi dari kondisi dan wilayah Aceh juga ya. Tapi bagaimana beliau-beliau ini bisa berembuk dan membuat satu film? Oke, kita buat film nih. Iya. Awalnya sebelum saya bergabung, ya, nah, yang menurut cerita almarhum ayah, ya, awalnya itu kan beliau bersama dengan Bang Joni, ya. Karena Ayahdu bukan cuma Empang Breh, bukan cuma film Empang Breh yang beliau produksi, tetapi banyak sebelumnya juga film Maepong itu semua beliau yang produksi. Film Maepong itu, dan lagu-lagu banyak sekali yang beliau produksi, ya. Dan kemudian muncul ide untuk membuat film komedi Aceh, ya, drama percindaan tetapi dalam bentuk komedi. Karena begini, pada saat itu menurut beliau sampaikan ke saya, kita kan pasca konflik, ya. Damai kita tahun 2005. Nah, pasca konflik, orang butuh hiburan di Aceh. Sementara di Aceh, di sini kan tidak ada yang namanya panggung hiburan, ya. Tidak ada hiburan yang seperti di provinsi lain. Dan masyarakat Aceh lebih suka menonton. Kita akui, ya, masyarakat Aceh pada umumnya lebih suka menonton daripada membaca. Ya. Ya, jadi lebih suka menonton. Nah, Ayahdu, ya, menyampaikan lewat hal itu. Nah, memberi hiburan ke masyarakat melalui multimedia, melalui film, karena dia punya keahlian di situ. Sebab kan di sini kan panggung hiburan tidak ada, susah. Dan ya, di masa itu tuh produksi, properti dan segala macam perlengkapan syuting, pendanaan awal mula produksi film itu dari mana? Minim sekali. Waktu itu minim sekali. Dan kerjasama dengan siapa? Betul. Ya? Saat ini kan mungkin Aceh yang namanya dunia seni perfilman itu tertinggal. Betul. Okay. Dan itu menceritakan kisah-kisah kehidupan masyarakat Aceh. Syutingnya di mana, perlengkapannya dari mana, teknologi masa itu tuh didapat bagaimana produksi film Bang Breh? Jadi waktu itu, ya, kalau peralatan itu minim sekali. Hanya mengandalkan sebuah kamera besar dan itu pun sewa, rental. Ya, sewa dari mana tuh, Pak? Ada di sana sudah almarhum yang saya nggak kenal, ya. Tapi Ayahdu yang ceritakan ke saya. Empang Breh itu sebelumnya rencana mau produksi bersama dengan almarhum Bang Jafar, kan, ya. Saya nggak kenal. Ya. Jadi beliau buat master, kemudian nanti Bang Jafar yang akan produksi, yang akan cetak, ya, yang akan berbanyak dan jual. Nah, sebelum dengan Bang Din Keramik yang produser Bang sekarang. Ya. Nah, itu peralatannya itu malahan disewa, cukup minim, hanya satu kamera, karena beliau punya keahlian. Dan dalam beradegan pun harus ulang-ulang, karena kan mengandalkan satu kamera, ya. Sesudah shoot nanti full, kemudian close di satu kamera,
Beda dengan kita buat sampai 3 kamera. Mungkin kalau shootnya bisa one take, sekali jalan, kan? Nah, tetapi ini harus berulang-ulang. Dan para artis antara pemeran pun adalah sudah tentu orang-orang terdekat. Oke. Dan mereka itu ada ikatan emosional. Ya, karena pada saat itu kata beliau kita nggak mampu bayar. Oke. Itu. Jadi lebih kurang lah nih Bang ya. Contoh misalnya Bang Joni, ya, memang temannya Ayahdu, ya. Kemudian Haji Uma Mandugapi, itu memang grupnya Bang Joni. Mereka bertiga itu hampir setiap malam kan mengisi acara-acara di radio. Oh iya. Ya. Nah, kemudian ada Bang Rohid, ya. Ini memang teman-teman dari Bang Joni. Jadi teman-teman semua, ada si Raja waktu itu kan, teman-teman semua. Nah, yang dicari hanya pemeran cewek, yaitu Yusniar. Itu melalui Ayahdu. Ayahdu yang cari, ya. Si Deda, Yusniar, yang biasa kita kenal. Nah, itu saja. Yang lain kan kenal-kenal semua. Orang dekat punya hubungan emosional yang kuat. Yang kuat. Jadi, produksi film dengan dana yang minim, itu bisa saling paham ya. Betul. Tapi Bang, dalam pembuatan itu kan ada kamera. Dari Ayahdu, dari Abang, dan Bang Joni itu kan latar belakangnya berbeda-beda. Ya. Sebagai pemanfaatan kamera sendiri, yang juru kameranya itu siapa? Jadi, di Empang Bro itu pada saat produksi pertama, Ayahdu itu berperan sebagai sutradara. Beliau juga kameramen. Beliau juga penulis skenario. Ya, jadi semuanya beliau. Waktu itu. Minim sekali. Makanya saya bilang cukup minim. Dan pemain pun hanya beberapa orang, ya. Jadi semua dihandle oleh beliau seorang diri, termasuk ya ketika misalnya sesudah Empang Bruh ini cukup dikenal oleh masyarakat, ya, dan beliau tetap masih pegang kamera. Karena begini, Empang Bruh itu dalam produksinya itu tidak boleh, kalau Ayahdu dia nggak boleh asal jadi. Jadi perlu totalitas. Betul, perlu totalitas. Itu kalau produksi setiap episode 1 jam itu ya, produksinya itu sampai 1 bulan, ya, setiap hari sampai 1 bulan. Dan itu kalau dulu kan syutingnya menggunakan mini DV, ya, kamera pita. Kamera pita. Kalau penyimpanannya pita. Kalau sekarang kan ada memori. Beda digital. Udah digital, ya. Nah, itu akan menghabiskan sekitar 100 mini DV dalam 1 episode. Nah, saking banyaknya. Kenapa? Ayahdu nggak mau asal jadi. Kalau Empang Bruh. Untuk Empang Bruh nggak mau asal jadi. 1 hari penuh syuting, itu kalau bisa pakai gambar, ya, videonya itu hanya sekitar 5 menit. Itu paling maksimal. Paling banyak. 1 hari syuting. Dari pagi sampai sore, paling bisa kita pakai videonya itu sekitar 5 menit. Dan edit pun beliau sendiri. Jadi beliau ini multi talent ya? Itu yang uniknya. Jadi beliau sutradara, beliau penulis skenario dulu ya. Kemudian beliau juga edit. Nah, editing juga beliau. Semuanya beliau. Jadi beliau kalau kita mau belajar di beliau, itu sudah lengkap semua. Nah. Dan Bang Dewa sendiri pernah bertanya nggak, Ayahdu ini belajar? Jadi Ayahdu ini adalah beliau mantan wartawan. Oke, wartawan. Wartawan masa konflik. Waktu itu kalau saya nggak salah namanya LaTV, ya. Nah, beliau wartawan LaTV. Dan kalau kita bilang ya otodidak lah, ya. Nah, jadi beliau tidak sekolah di multimedia enggak, tetapi belajar. Makanya dengan belajar semuanya bisa. Dan teman-teman yang lain juga belajar dari Ayahdu ya? Iya, cukup ramai. Yang belajar dari Ayahdu cukup ramai. Empang Bruh episode pertama, ya kan? Episode kedua. Nah, di episode ketiga itu sudah, di episode kedua itu malah sudah melahirkan kameramen. Oke, kameramen baru dari tim-tim yang udah ada? Iya, dari tim yang sudah ada. Nah, jadi waktu itu kan banyak sekali yang berminat, ya, berminat. Apakah ikut-ikut lihat segala macam, ya, apalagi bermain. Kalau untuk bermain, kalau untuk berperan di film Empang Bruh mungkin agak sulit karena dia kan terbatas, ya. Orang semua mau berperan di Empang Bruh.
Tapi kan harus kalau misalnya pemain-pemain baru yang hari ini di luar jalur cerita kan tidak mungkin. Nah, kita kan punya alur cerita ya. Alur cerita dan tokoh-tokohnya juga sudah dipilih. Iya, benar. Makanya yang teman-teman yang lain, termasuk misalnya para teman-teman fotografi misalnya di Los Mawe, ya. Nah, mereka juga ingin belajar. Nggak masalah kita ikutkan, tidak apa-apa. Nah, tetapi tentu akan beda kan. Iya. Kalau misalnya hari-hari mereka membuat video katakanlah resepsi perkawinan, ya, dan itu kan adegan yang diarahkan, ya. Benar. Nah, begini ya, nanti tahan ya. Nah, tapi kalau film kan nggak demikian. Gitu. Bisa aja udah kita set begini, ya. Di lapangan beda lagi. Beda lagi. Bisa aja berubah. Dan kondisinya nggak stabil juga. Bisa ini. Iya. Nah, makanya berbeda. Ya. Nah, itu hebatnya ya saya. Dan di saat itu film itu adalah film pertama Aceh yang melejit atau memang iya itu udah ada banyak film sebelum itu di Aceh sebelum sendiri? Itu banyak film, termasuk waktu itu kan pernah melejit pada masa konflik, itu kan film Apalambak ya. Apalambak, Pak Gense kan pernah melejit waktu itu ya dalam bentuk ya film juga gitu, film komedi Aceh. Nah, kemudian Ayahdu waktu itu produksi Maepong, tetapi tidak melejit seperti Apalambak. Dan kemudian kan ini sempat produksi film ini kan sempat katakanlah bukan terhenti ya, tetapi kurang produksinya kurang waktu itu. Para industri film di Aceh ya, para pihak-pihak di Aceh kurang memproduksi film pada saat konflik. Nah, kemudian sesudah damai ini baru mulai kembali. Tumbuh ya, tumbuh kembali ya. Ada Bang Bre, kemudian banyak termasuk di Banda Aceh juga ada untuk memproduksi film-film. Bang, di saat pembuatan film teman-teman tim-tim yang lain itu kan Ayah termasuk salah seorang yang multi talent dan kedekatannya cukup dekat. Bagaimana Ayah Ado itu mempopulerkan film ini di masa itu? Ya. Caranya betul. Bagaimana ya masyarakat itu mengenal yang awalnya merintis hingga pada masanya meledak? Betul. Jadi memang kalau berbicara mempopulerkan, memang lebih gampang sekarang, karena banyak sekali medsos, ya kan? Media itu banyak sekali yang bisa kita salurkan. Tapi pada saat itu tidak ada. Nah, apa yang dimanfaatkan? Sehingga tidak banyak produksi waktu itu populer, nggak banyak. Jadi saya melihat ketika sesudah diproduksi, ya, nah itu melalui bagaimana cara mempopulerkan, yaitu melalui Bang Ding Keramik. Bang Ding Keramik ini produser, ya. Nah, jadi Ayahdu sutradara, kemudian Bang Ding Keramik produser. Bang Ding Keramik ini punya jaringan seluruh Aceh untuk penjualan DVD. Ya. Waktu itu CD dan DVD ya. Nah, dia punya jaringan seluruh Aceh untuk penjualan. Beliau adalah distributor dan beliau juga ikut mencetak film-film Aceh ya. Nah, Ayahdu bekerja sama dengan Bang Ding Keramik. Untuk master itu diproduksi oleh Ayahdu dan Bang Joni ya. Sementara untuk cetak ataupun memperbanyak ya ini Bang Ding Keramik. Dan kemudian didistribusikan. Pada saat produksi pertama, Bang Ding Keramik pernah bilang ke saya, beliau hanya berani 15.000 keping. Produksi pertama, ya. Hanya 15.000. Beliau coba, kemudian produksi. Disebarkan, ternyata diterima oleh masyarakat. Dan saat itu juga melejit lagi. Iya, diterima oleh masyarakat dari 15.000 itu ya. Kemudian langsung produksi untuk episode yang kedua, ya. Dan beliau hanya berani sekitar 20.000. Dan kemudian terus diterima oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat balik cari yang pertama, episode yang pertama. Karena kan dia sudah nonton yang ketiga misalnya. Yang satu, yang kedua belum. Jadi Bang Ding Keramik ini harus cetak lagi yang pertama. Nah, sehingga
Makanya unik di Pamber, karena waktu itu tidak ada YouTube, ada YouTube, ya. Tetapi kita tidak bisa mengupload kayak sekarang full sampai 1 jam. Paling hanya potongan-potongannya saja, ya. Dan akses internet kita kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan anak TK pun dia punya akses internet yang kuat, ya. Kalau dulu kan tidak ada, akses internet kita terbatas. Hanya menggunakan WiFi saja, misalnya di kantor-kantor, ya. Dan tidak ada yang upload, ya. Akhirnya ya dijual bebas di pasar. Nah, jadi unik dalam penjualannya ini, empambreh, ketika empambreh ketiga misalnya, ya. Itu para mereka yang penjual ya CD, termasuk distributor di kabupaten-kabupaten, itu mereka harus kasih panja dulu. sebelum CD-nya siap, itu harus kasih panja dulu. Jadi pre-order ya kalau zaman sekarang ya. Panjar dulu, nanti setelah selesai diambil. Karena saking banyak minat pasar. Betul. Kalau pertama kan, empambreh pertama harus kita tawarin. Oke. Sekarang orang malah yang mencari. Iya, harus tawarin. Ya udah bisa misalnya. Taruh aja sih, nanti bayar. Tapi begitu di empambreh ketiga dan seterusnya itu harus panjar dulu. Nah, ketika CD-nya diserahkan, itu diserahkan secara bersama-sama di rumah Bang Din keramik biasanya kan. Kemudian besok itu langsung ludes, sudah laku habis besok. Nah, jadi Bang Din tetap akan cetak yang banyak sekali, enggak, misalnya kan. Nah, karena kan peminatnya banyak sekali, termasuk di luar negeri. Nah, di luar negeri, kemudian kita juga memproduksi pada saat bulan puasa untuk ditonton pada saat Lebaran Idul Fitri. Jadi kayak seperti tontonan rame-rame gitu ya? Ya, bisa ditonton rame-rame, apalagi anak-anak. Jadi maka di dalam film itu kan cukup banyak adegan yang sangat disukai oleh anak-anak. Ya, pasar. Nah, itu strategi ya. Nah, itu hebat maksudnya. Dan Ayah Ado mengangkat sesuatu hal yang dekat. Yang dekat. Yang terjadi di masyarakat. Yang hari-hari ya terjadi di masyarakat. Dan hal itu hampir hilang sebenarnya. Ya, jadi beliau filmkan. Nah, dan kemudian beliau buat menjadi menarik. Ya. Nah, itu mungkin kehebatan seseorang ya. Dan bagaimana perasaan Bang Taud ataupun dalam arti kata di saat Ayah Ado dipanggil oleh Yang Maha Kuasa? Ya. Begini. Bagaimana dengan tim? Begini. Pertama memang pada saat Januari 2019 itu Mandu Gapi berpulang ke rumah secara tiba-tiba. Kami semua terkejut, termasuk Ayah Ado. Dan kemudian sekitar Agustus 2019 Ayah Ado juga ikut dipanggil oleh Allah karena beliau menderita sakit ginjal. Dan kami di tahun yang sama itu mengalami 2 kehilangan yang berat. Nah, selain daripada misalnya sederet artis empambreh lain seperti Opung yang juga meninggal dunia kan. Tetapi kehilangan 2 ini kami cukup berat. Karena satu sisi Mandu ini adalah pemeran utama dan tidak ada yang bisa menggantikan beliau dengan peran-peran beliau bersama dengan Johnny. Siapapun, saya lihat siapapun yang kita sandingkan dengan Bang Johnny tidak mampu menggantikan seperti almarhum Mandu Gapi. Kemudian di Agustus 2019 itu Ayah Ado meninggal dunia. Itu adalah bagi kami berat sekali. Dan kami menganggap bahwa ini empambreh ini akan tenggelam. Nah, karena beliau tidak. Ya. Dan dari 2019 ke 2020 atau ke 2021 ini benar produksi empambreh tidak ada lagi. Dan saat itulah tidak ada lagi. Makanya saya ambil kesimpulan saya harus menghentikan Ayah. Jadi waktu 2021 saya ngomong ke Bang Joni, ya,
Saya bilang Bang Joni, kita harus tetap harus menghidupkan karya-karya Ayah Hadu. Walaupun beliau sudah meninggal, tetapi karyanya ini harus hidup. Nah, apalagi saya sudah banyak sekali dididik oleh beliau, bagaimana membuat sebuah adegan, kemudian bagaimana menyusun skenario, ya, kemudian bagaimana pengambilan gambar, dan saya punya itu, walaupun tidak 100%, tetapi setidaknya dengan modal 50%, 60%, saya yakin saya mampu, saya bisa. Nah, jadi akhirnya kami mencoba produksi, kami hidupkan kembali, ya, kami buat channel YouTube Bang Joni Kapur Official, ya, kami buat lewat situ supaya untuk menghidupkan kembali. Dan saat ini masih berjalan. Dan saat ini masih berjalan. Dan saya lihat kemarin 1 bulan yang lalu masih upload di Bang. Ya, benar. Itu kita lakukan salah satunya termasuk untuk menghidupkan kembali karya-karya Ayah dulu yang sudah diajarkan kami. Karena sulit menemukan orang seperti beliau. Orang yang cukup ramah, ya. Kemudian orang yang katakanlah dia mendidik, kita tidak pernah dimarah, tapi selalu tersenyum orangnya di lapangan. Jadi hebatnya Ayah Hadu, kita tidak bisa berperan, tetapi di tangan beliau kita bisa. Ada akademisi misalnya, adapun kepala dinas, pejabat, ya, mereka sama sekali memang tidak pernah main film, tidak bisa. Tetapi kalau misalnya disuruh mengajar ataupun disuruh memberi sambutan, nah itu hal biasa. Tapi begitu main film, langsung gugup. Tapi di tangan beliau, semua itu bisa dilakukan. Mudah. Nah, karena pembawaan beliau. Ya, kan termasuk ramai adik-adik kita di Aceh Model Community, ya, asuhan si adik kita Pasha, ya. Dia kan ramai model-model di sana yang dididik dan bisa berperan. Ramai. Nah, itu hebat. Makanya karya beliau, walaupun beliau sudah meninggal, tapi karyanya tetap harus hidup bagi kami. Dan ini terus kita produksi sampai sekarang, sampai hari ini tetap kita produksi. Dan dengar-dengar nih Bang, setelah kita ngomong film Bang Brah, Bang Don ini juga ternyata salah seorang staf ahli dari DVD Aceh. Jadi fungsi Abang sebagai staf ahli itu apa, Bang? Oh ya. Dan sebelum Abang berikan penjelasan dan masuk terjun ke dunia politik itu sebelum film Bang Brah itu atau memang setelahnya? Oh, jadi begini. Saya terjun di politik bersamaan di Bang Brah. Saya sudah di Empang Brah kan dari tahun 2007, ya. 2007 saya sudah di Empang Brah. Waktu itu Empang Brah itu kan tidak ada yang memanajemen. Maka Bang Joni meminta saya, karena beliau kan abang sepupu saya. Beliau meminta saya untuk memanajemen, termasuk masalah administrasi segala macam. Karena kan pada saat itu kan Empang Brah itu kan boleh kita bilang ya kebanjiran job lah. Tetapi mereka banyak hal yang harus dibenar dari segi administrasi, ya, manajemennya harus. Maka di situ beliau meminta saya. Nah, saya membuat profil Yayasan Empang Brah, ya, saya membuat profil Sheffield Keramik Production, perizinan dan segala macam. Nah, itu di tahun 2007. Dan kemudian saya di tahun, kan berbarengan ini, di tahun 2009, di tahun 2008 ya waktu itu, pertengahan 2008, saya sudah terjun di politik. Nah, sudah terjun di politik. Kemudian lanjut, ya. Kemudian di tahun 2010, ya. Dan malahan saya juga sebagai, ya, salah satu katakanlah staf anggota DPR Aceh periode 2009 ke 2012.
14 ya, satu periode. Dan kemudian saya kan melihat ini, karena saya kan juga di politik, maksudnya saya kan melihat peluang ya. Ada teman-teman kayak Bang Joni, kemudian Haji Uma juga ini punya potensi. Karena saya akui mereka-mereka ini adalah orang-orang yang cerdas, ya. Jadi banyak sekali bukti-bukti yang bisa kita lihat. Misalnya mereka dalam menyusun, dalam bersyair itu, bagi saya kalau orang-orang yang mampu bersyair itu adalah orang-orang yang pandai. Pada saat menjelang pemilu tahun 2014, ya, saya melihat peluang itu. Kemudian saya ajak Bang Joni termasuk Haji Uma ya untuk maju ke kancah politik. Dan itu disahuti waktu itu rencana kita hanya sebagai Haji Uma itu sebagai calon anggota DPRA dari Dapil 5 Aceh Utara dan Lusmawe. Nah, namun waktu itu partai yang diminatinya kan sudah penuh caleg ya, kami terlambat gitu, sudah penuh, sudah terisi kota caleg semua. Dan akhirnya berkesimpulan untuk maju sebagai DPD RI dan kemudian terpilih. Nah, beliau menjabat di periode 2014 sampai ke 2019 untuk tahap pertama. Dan saya tetap sebagai staf ahlinya. Jadi saya sudah menjabat sebagai staf ahli DPD bersama Haji Uma ya, Sudirman itu mulai tahun 2014 sampai sekarang. Karena kan beliau terpilih kembali di periode 2019 ya, 2019 ke 2024. Nah, terpilih kembali dan sekarang kan juga maju lagi. Oke, dan dengar-dengar juga nih teman-teman, Bang Daud mencalonkan diri sebagai DPR. Oh ya. Oke. Benar nggak, Bang? Benar. Dan apa yang melatar belakangnya Abang terjun sebagai aksi di depan nih, Bang? Oh ya. Jadi begini. Apakah pengalaman sebagai staf ahli? Betul. Jadi begini, saya kan selama ini kan sebagai apa? Kalau di politik saya kan politik praktis ya, langsung ya. Walaupun saya bukan anggota DPRA, tetapi saya terlibat dalam berbagai penyusunan kebijakan untuk Aceh. Ya. Nah, karena saya juga salah satu pimpinan partai. Saya sekjen di Partai Sira. Jadi sudah tentu terlibat dalam berbagai pembuatan kebijakan di Aceh. Maka hal itu melatar belakang. Kalau misalnya saya hanya berada di luar, ini tentu tidak akan efektif. Ya. Nah, saya harus berada di dalam. Nah, saya jangan hanya menjadi ya tim penyusun saja, tetapi tim pengambil keputusan ya ini juga harus ada. Maka saya maju sebagai salah satu caleg DPRA di Dapil 5 Aceh Utara dan Lusmawe ya. Karena kita kan ingin terlibat langsung memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Walaupun selama ini itu juga kerjaannya. Nah, itu juga kerjaannya bersamaan dengan Haji Uma ya, segala keluhan masyarakat kita tampung, kemudian ya, kita perjuangkan walaupun melalui partai, ada melalui dewan-dewan kita di Partai Sira. Dan apa visi misi Abang saat ini untuk depannya? Mungkin pemerintahan saat ini Abang rasa oke, saya maju karena saya mau membenahi ini. Kalau saya lebih kepada bagaimana membuat pembangunan ini yang lebih berperadaban. Artinya berperadaban sesuai ya. Nah, adab ini bukan hanya berbicara kesopanan kan, tapi sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, selalu berseberangan ya. Nah, ada juga yang hari ini ya sesuai dengan masyarakat. Ada juga yang hari ini masyarakat menjerit. Menjerit ya, tetapi tidak mereka tidak punya akses. Dan ya ketimpangan lain di masyarakat. Nah, hal ini yang mendorong saya kalau saya bervisi misi ya bagaimana membangun Aceh
ya lebih berperadaban yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Dan itu kan akan diikuti dengan hal-hal lain nantinya. Kalau misalnya ada teman-teman juga, oh saya ingin memperjuangkan UUPA, ya kan? UUPA itu kan juga berperadaban Aceh sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Terus saya ingin memperjuangkan pembangunan Aceh. Nah, saya juga di situ. Nah, pembangunan yang berperadaban yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Nah. Sebagai pertanyaan terakhir nih Bang, bagaimana motivasi yang mungkin bisa Bang berikan kepada channel YouTube kami yang saat ini mungkin salah satunya kondisi dan situasi kami itu sebagaimana Abang saat merintis film Banggrek. Ya. Karena kan berproses itu perlu kesabaran, Bang. Paling penting kerja keras ya. Oke. Kerja keras itu penting. Kemudian harus yakin. Ya. Kalau kami itu dulu kami bilang itu yang penting usaha, ya, doa dan sabar, jangan lupa. Kalau orang kan hanya berusaha dan doa, tapi kalau kami bilang sabar itu wajib, ya. Jadi itu semangat paling penting, semangat paling penting, apalagi sekarang kayak di masa kalian sekarang ini kan lebih mudah ya, dalam memproses, karena kan media ini cukup dekat. Facebook, kemudian ada TikTok lagi, TikTok, YouTube, ya, Instagram. Kalau dulu kami kan nggak ada. Ini justru mudah. Jadi semangat jangan kurang, kemudian terus kerja keras ya. Kemudian jangan merasa bahwa begitu gagal ya mundur, tidak boleh. Empang Bruh dulu ketika mau siap diproduksi master, begitu mau cetak, malahan produsernya almarhum. Ya. Dalam produksi. Tetapi tidak patah semangat. Untuk episode kedua terus direncanakan. Episode pertama ini belum terjual malahan. Belum tahu siapa yang akan memproduksi, siapa yang akan mencetak. Karena kan untuk mencetak ini kan butuh biaya besar, ya. Nah, kemudian dicetak oleh Bang. Tetapi tidak pernah menyerah. Karena kami yakin, ya, ketika ada hambatan pada saat kita berusaha, kemudian ada hambatan, nah, setelahnya pasti akan sukses. Itu kalau kami. Jadi apa yang udah saya tangkap nih, usaha, doa, sabar ya kan, pantang nyerah itu tadi ya, dalam berproses. Bang, sebagai penekanan penegasan, sebagai mungkin masyarakat Aceh ataupun sekitarnya menonton video ini, Abang dari dapil berapa dan partai apa nih Bang? Saya maju caleg DPRA dari dapil 5. Oke, dapil 5. Aceh Utara Dalus Mawai, ya, melalui Partai Sira. Itu dia teman-teman, mungkin bisa dukungannya nih teman-teman. Mungkin itu tadi perjumpaan kita dan bincang-bincang santai kita bersama Bang Daud. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya. Dan saya Syamananan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.